Halo, selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan video pembelajaran pada kesempatan ini dan sudah mulai masuk pada kebutuhan dasar manusia berdasarkan hierarki Maslow ya. Di mana di sini kita akan mengawali pertimbangan untuk memprioritaskan masalah keperawatan berdasarkan hierarki Maslow. Diawali dengan kebutuhan fisiologis. Ya, oke. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah kita akan sama-sama memahami terkait dengan kebutuhan fisiologis menurut hierarki Maslow dalam memprioritaskan masalah perawatan yang mungkin kita temui di pasien. Konsepnya begini. Nah, seperti video yang sebelumnya ada segitiga piramid dari Maslow. Di sini kita fokus untuk membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia, khususnya di fisiologis. Oke. Di sini ada respirasi, sirkulasi, suhu, hidrasi, menghindari nyeri, nutrisi, perawatan kulit, istirahat, mobilisasi, dan eliminasi. Oke. Apa sih masalah-masalah keperawatan yang mungkin ada di uh, segmentasi fisiologis ini? Pertama tentang respirasi. Kita mengenal ada terkait dengan ketidakefektifan pola napas, kemudian ketidakefektifan bersihan jalan napas, hambatan pertukaran gas. Nah, itu biasanya masalah-masalah keperawatan yang ada di sistem respirasi. Bagaimana dengan sirkulasi? Jelas di sini, misalkan adanya penurunan kardiak output atau juga terkait dengan cairan tubuh. Contoh, kaitannya nanti di sini dengan hidrasi pada seseorang. Misalkan terjadinya kelebihan volume cairan atau kekurangan volume cairan. Kalau terkait dengan suhu, kita mengingat di sini ada terkait hipertermi, ada ketidakefektifan termoregulasi, ada hipotermi. Oke, terkait dengan menghindari nyeri, kita ingat ada nyeri. Itu terbagi menjadi nyeri akut, nyeri kronis, sindrom nyeri kronis, atau juga terkait dengan nyeri persalinan pada ibu-ibu yang mau bersalin. Terkait dengan nutrisi, kita mengenal jika nutrisi kurang itu ada masalah keperawatan terkait dengan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Kalau berat badannya agak berlebih dikarenakan hal nutrisi, ada terkait dengan berat badan berlebih dan obesitas ya sebagai masalah keperawatan. Terus bukan hanya tentang nutrisi di sini ya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan nutrisi, misal terjadinya gangguan menengan, kemudian risiko aspirasi, ya, perawatan kulit. Jelas di sini misalkan terkait dengan bagaimana dia integritas kulitnya, apakah sudah kerusakan integritas kulit atau bahkan sampai integritas jaringan, atau berbicara tentang kerusakan pada integritas kulit itu misalkan ada risiko luka tekan atau kita mengenalnya itu risiko dekubitus, ada di bagian ini. Terkait dengan sistem eliminasi, ada terkait dengan eliminasi fekal, ada eliminasi urin di sini. Jika fekal berbicara tentang konstipasi atau persepsi konstipasi atau juga dengan diarenya. Kemudian kalau terkait dengan urin ini
eliminasi urin, ada yang retensi urin, ada inkontinensia urin yang nanti dibagi menjadi beberapa istilah di inkontinensia urin, ada gangguan eliminasi urin. Oke, terkait dengan istirahat, mobilisasi di sini kita mengenal ada yang namanya insomnia pada kebutuhan tidurnya, ada gangguan pola tidur. Kalau di segmen mobilisasinya ada hambatan mobilitas fisik, hambatan berjalan, hambatan berpindah di tempat tidur, di kursi roda, banyak sebenarnya. Nah, itulah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang diantaranya masuk sebagian ini, seluruhnya ini masuk ke segmen fisiologis, yang mana harus kita penuhi sesegera mungkin. Itu istilahnya fisiologis, karena dia urgent, karena dia mengancam jiwa. Jadi harus diselesaikan secara cepat. Kemudian juga kita jangan sampai mempersepsikan bahwa masalah keperawatan yang menjadi prioritas adalah masalah keperawatan yang selalu berfokus pada masalah dan mengesampingkan masalah keperawatan resiko. Itu salah besar. Ada loh contohnya terkait dengan resiko shock pada pasien yang mungkin secara penampakan atau data objektif yang kita lihat dia mengalami perdarahan yang masif akibat open fracture atau kehilangan darah ya secara umum. Itu kan masuk hidrasi ya. Kaitannya juga dengan sirkulasi karena ini berkaitan dengan darah ya yang erat kaitannya dengan organ kardio pasien. Nah, walaupun resiko ya itu tetap akan menjadi prioritas. Karena apa? Karena mengancam nyawa, urgent juga dibandingkan misalkan dengan dia mengalami nyeri ya. Dia mengalami nyeri hebat karena frakturnya tadi. Lalu kita sama-sama segmen fisiologis ngambil yang mana? Pastinya lebih mengancam dia kehilangan darah. Bisa-bisa dia sampai meninggal dunia gara-gara kehabisan darah. Karena ada resiko shock tadi, karena kita secara objektif kita melihat ada darah yang keluar masif pada tubuh pasien sehingga mengalami resiko shock. Ketimbang kita memprioritaskan nyeri, oke, nyeri menjadi masalah ya, menjadi masalah utama juga karena sama-sama di fisiologis. Tapi ada hal yang sangat mengancam nyawa, yaitu kehilangan darah tadi. Sehingga apabila ada dua diagnosis yang sama-sama berada di posisi ini, kita harus juga memilih yang mana yang kita selesaikan pertama kali, atau kita usahakan kita kerjakan implementasi dari perencanaan kita di awal ya. Itu biasanya yang terjadi, kita emang benar-benar harus mempunyai kemampuan berpikir kritis. Kita harus bisa menilai mana yang benar-benar sangat prioritas, karena banyak kan kebutuhan dasar manusia fisiologis ini numpuk di sini masalah pasien kita. Sama-sama fisiologis, banyak diagnosis yang muncul, ya kita emang benar-benar harus memilih mana kira-kira yang paling urgent, paling mengancam nyawa. Ya. Oke, itu terkait dengan segmen fisiologis di piramida hierarki Maslow. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ketemu lagi untuk segmen keamanan dan keselamatan di video berikutnya. Terima kasih.